Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan membahas materi kami yang berjudul Radiofarmasi di Rumah Sakit. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, saya akan membacakan anggota kelompok 7 yang beranggotakan Totok Mubarok, Sohif Hafidah, Siti Hamidiah, Tiwu Setianingsih, Sri Sujarwati, Siti Lestari, dan Sofyan Reza Iskandar. Radiofarmasi rumah sakit mendirikan atau melakukan program radioisotop kedokteran, yaitu poin pertama, tipe program. Ada dua tipe program radioisotop klinik, yaitu A. Program institusional yang disponsori oleh organisasi kedokteran atau rumah sakit dan dilaksanakan dengan petunjuk dari Komite Isotop Kedokteran. Kemudian poin berikutnya B. Program praktik kedokteran swasta. Di sini penggunaan bahan-bahan radioaktif dalam kantor swasta dan program praktik swasta yang bahan-bahannya digunakan dalam suatu fasilitas kedokteran. Personalia, senyawa-senyawa radioaktif yang digunakan pada manusia untuk terapi dan diagnosis adalah obat-obat radioaktif dan harus diperlakukan sebagai senyawa radioaktif. Ketiga adalah program. Tugas pertama Komite Isotop adalah membuat garis besar program untuk rumah sakit. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan komite antara lain A. Prosedur diagnosis dan terapi yang akan dilakukan. B. Fasilitas dan daerah kerja yang dibutuhkan, ruangan laboratorium, daerah pengukuran atau counting. C. Peralatan atau alat-alat yang terseleksi, dan harga. D. Izin atau licensure dan laporan baik ke NCR, negara maupun kota. E. Data atau records izin, isotop yang dipesan dan diterima, pemakaian isotop, data records pasien, dan data records keamanan personalia. Yang F. Pembelian isotop procurement, penyimpanan storage, dan pembuangan air, water disposal. 4. Fasilitas dan daerah kerja. Fasilitas dan daerah kerja yang perlu dipertimbangkan adalah daerah penyimpanan isotop, laboratorium untuk manipulasi isotop, dan pembuatan atau penyiapan bentuk-bentuk obat yang ditulis dalam resep, daerah pengukuran untuk kalibrasi dosis, dan ruang perlakuan atau treatment. Sifat dari senyawa. Banyak senyawa radiofarmasi yang sekarang digunakan membutuhkan penyiapan 99 mTc dan 113 m InCOES yang memberikan keota radioisotop yang berumur pendek akan mengacaukan prosedur penyiapan senyawa radiofarmasi yang dimaksudkan untuk parental karena dibutuhkannya label pada wadah tersebut on-site labeling dan langsung diukur. Selain itu, masih pula sifat steril dan bebas pirogen demi keamanan pasien. Pirogen dapat mengkontaminasi senyawa radiofarmasi parenteral dengan banyak cara. Sumber yang jelas adalah pelarut atau alat atau wadah. Selain zat yang akan dilarutkan solut harus murni karena proses rekristalisasi dalam air mengandung pirogen. Absorpsi senyawa radiofarmasi yang carrier free, bebas pembawa pada dinding wadah merupakan salah satu masalah. Untuk memungkinkan bahwa absorpsi zat radiofarmasi tidak terjadi, pengukuran radioaktivitas pada saat terisi penuh dan kosong sangat dianjurkan sehingga meyakinkan pemberian suatu dosis. Penggunaan zat pembawa carrier dapat dilakukan jika berinteraksi atau mengganggu zat yang akan digunakan. Umumnya, menurunkan pH produk atau melapisi dinding wadah dengan silikon merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah absorpsi. Masuk ke poin ke-8, yaitu bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan pada penyimpanan senyawa radiofarmasi harus memiliki derajat kemurnian paling tinggi yang dapat diperoleh.
Sedikit pencemaran dapat mengincarkan senyawa-senyawa tanpa pembawa di bawah batas yang dapat diterima. Bahan-bahan kimia juga harus bebas pirogen dan tersimpan dalam botol-botol kecil dan bukan dalam wadah besar yang lebih murah. Harus pula dicatat dan diingat bahwa laboratorium kimia yang tekniknya baik tidak selalu cocok untuk melakukan formulasi radiofarmasi. Pada poin ke-9, air dan alat-alat lain. Air dan alat-alat kesehatan lainnya harus memenuhi standar kemurnian yang tinggi, seperti pH, sterilisasi, bebas pirogen, dan zat padat yang dilarutkan monografi USP untuk air injeksi yang harus dipatuhi. Poin ke-10, zat penambah atau aditif. Aditif yang akan meningkatkan atau mengamankan kualitas produk, antioksidan, antimikroba, stabilisator, dan lain-lain harus diseleksi secara hati-hati karena biasanya kita bekerja dengan suatu larutan yang amat encer dari suatu zat aktif dalam menyiapkan senyawa radiofarmasi. Perubahan yang terlalu kecil untuk dideteksi secara kimia dapat mengubah sifat biologis preparat. Sediaan radiofarmasetik biasanya dilakukan sterilitas akhir dengan uap autoklav. Jika tidak bisa dengan autoklav, sterilisasi dapat dilakukan secara filtrasi melalui membran filter 0,22 mikro. Biasanya sudah cukup. Produk-produk tertentu seperti aggregated human serum albumin tidak dapat disterilkan pada saat akhir karena produk tersebut tidak tahan panas. Sedangkan filtrasi akan meninggalkan aggregatednya jika harus secara asektif dengan bahan-bahan yang steril. Uji kontrol untuk sterilitas harus dilakukan pada produk-produk radiofarmasi sebelum digunakan jika waktu paruh dan shelf life memungkinkan. Apabila pemeriksaan tersebut tidak mungkin dilakukan sebelum dipakai, harus dilakukan setelah dipakai. Sebagian besar studi klinis dan analisis dapat dilakukan dengan bantuan beberapa macam tipe alat deteksi radiasi. Di antara alat-alat tersebut, scintillation detector biasanya amat berguna. Alat-alat yang perlu untuk melakukan studi tiroid uptake dapat dipertimbangkan sebagai alat penting untuk suatu laboratorium klinik radioisotop. Komponen-komponen yang diperlukan dari sistem adalah suatu probe gamma scintillator yang disesuaikan dapat diatur dan dihubungkan kepada suatu skala yang dilengkapi dengan suatu petunjuk waktu atau elapsed time clock. Dengan sistem ini, penerimaan atau uptake isotop pemancar gamma dapat diukur pada organ manapun di tubuh. Uptake atau penerimaan 131I oleh tiroid dan penerimaan 51CR labeled sel darah merah oleh limpa atau spleen merupakan contoh teknik yang dapat dilakukan dengan dasar ini. Penggunaan scintillator counter atau pencacah sintilasi sangat ditanjung oleh suatu analisis tingginya pulsa atau pulse Hay analyzer. Spektrometer yang dihasilkan dapat di-tuned atau diatur oleh isotop tertentu. Keuntungan lain penggunaan spektrometer juga karena kemungkinan selektivitas yang tinggi atau efek turning atau pengaturan adalah perbedaan terhadap pancaran Compton dari radiasi sebagai akibat yang sering dari kesalahan pengukuran, terutama jika ada perubahan geometri pengukuran. Untuk pengukuran pancaran gamma dari isotop secara in vitro seperti di atas, suatu detektor jenis yang baik akan memberikan deteksi efisiensi lebih dari 60. Penambahan suatu alat pengukur yang baik pada sistem sentilasi dasar atau lebih baik pada sistem spektrometer sentilasi dapat memberikan peralatan yang diperlukan untuk melakukan banyak prosedur diagnostiknya, termasuk pengukuran volume darah, seperti juga teknik pengenceran isotop lain, RBC, survival time, uji pendarahan gastrointestinal, PBI conversion rate, triiodothyroxine in vitro, uptake studies, chilling test, fat absorption, dan lain-lain. Pengukuran untuk menentukan konsentrasi relatif dari suatu isotop di seluruh organ dapat dilakukan dengan sentilasi pencacah. Suatu sentilasi pencacah seperti di atas dapat dengan teliti menggunakan pemetaan atau mapping dari uptake radioaktif dan organ-organ seperti tiroid, otak, hati, ginjal,
limfa atau spleen, dan pool darah jantung atau cardiac blood pool. Agar pemetaan atau organ imaging optimum perlu dilengkapi dengan kamera gamma. Perizinan dan pelaporan. Permohonan lisensi dapat dibuat pada formulir AEC 313 dan AEC 313A yang tersedia dari Nuclear Regulatory Commission Washington DC 20545 mulai 26 Maret 1962. Commonwealth Kentucky telah melaksanakan peraturan tersebut. Individu atau perorangan atau organisasi yang berminat menggunakan radioisotop di Kentucky harus menghubungi States Commission of Health, Frankfort, QY. Persetujuan atau perjanjian serupa untuk state regulation yaitu telah dibuat dengan beberapa negara bagian lain termasuk Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Idaho, New York, North Carolina, Oregon, Tennessee, Texas, and Washington. Sementara program-program negara bagian atau state programmes menggantikan NRC regulation atau aturan-aturan batannya. Beberapa negara bagian memiliki program-program kontrol radiasi yang melengkapi aturan-aturan NRC. State regulation kadang-kadang membutuhkan pendaftaran dari sumber radiasi. Pendaftaran yang sama juga perlu pada local municipality atau instansi setempat, terutama dengan dinas pemadam kebakaran, polisi, walaupun tidak selalu harus dilakukan. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.